Biasanya ibu-ibu nih bawa anak di depannya, anak kecil deh, yang pakai helm, pakai kacamata warna-warni gitu kan. Ini anak kecil mah seneng aja diajak ibunya naik motor, padahal kalau nabrak mati duluan, gak tahu aja. Anak kecil mah nggak ngerti ya, anak kecil. Ayo deh, ibu deh, ayo gitu. Ibu-ibu kalau naik motor tuh ajaib. Kalau jalan satu arah ya, ini jalan satu arah. Dia nggak di kanan, nggak di kiri, di tengah. Seakan-akan kalau lihat marka jalan yang putih nih, oh ini jalur motor. Terus aja di tengah. Kalau marka jalan yang putus-putus, disiksakin sama dia. Ngambil sin zigzag ini gunanya. Udah gitu lampu sennya nyala mulu ibu-ibu tuh. Lampu sen kanannya nyala terus nggak belok-belok tuh ibu. Aduh tuh, kapan beloknya nih? Kapan beloknya nih? Kapan beloknya nih? Sampai rumah, nggak beloknya loh. Ngapain lampu sennya nyala? Lampunya nyala terus sen kanan. Dia nggak ngerti, ibunya jalan aja santai. Kalau di klakson dia yang marah. Kalau bapak-bapak naik motor biasa aja sih. Bapak-bapak naik motor kelakuannya biasa aja. Cuma bapak-bapak nih saya sering perhatiin ya. Saya sering buru-buru dalam hidup saya nih. Saya kalau waktu sekolah bangun kesiangan, pakai seragam buru-buru sekolah, kuliah kesiangan, buru-buru kuliah. Tapi saya nggak pernah seburu-burunya saya nggak pernah pakai jaket kebalik resletingnya di belakang. Itu cuma bapak-bapak naik motor. Resletingnya di belakang kan? Saya pengen tahu dia seburu-buru apa gitu. Jadi dia berangkat kan, wah buru-buru pakai jaket kebalik aja gitu. Sekalian aja helmnya dibalik gitu. Jalannya mundur. Ngapain pakai jaket resletingnya di belakang tuh ngapain? Terus ada lagi ya. Saya waktu di perempatan pernah lihat ada pengendara motor nih. Saya lagi di mobil gitu kan. Ini pengendara motor di perempatan nih lagi diem. Dia ngobrol sendiri. Ngomong. Dia ngomong sama siapa? Saya lihat kan nggak ada orang. Ternyata dia ada di helmnya ada handphone keselip di sini. Ada handphone di helmnya. Itu nih handsfree versi orang Indonesia. Padahal nih orang perusahaan handphone udah susah payah bikin handsfree cuma pakai headset kan. Dia nggak, orang Indonesia itu handsfree-nya diselip di helm. Namanya handsfree. Jadi jangan aneh kalau lihat di perempatan nih ada orang lagi naik motor, dia lagi begini. Lagi SMS. Apalagi pakai touchscreen, wah susah banget SMS. Tapi saya lihat ya pengendara motor di Banjarmasin belum segila di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta, sorry. Jakarta tuh udah gak bener pengendara motor tuh, wah seenak ya. Bahkan nih kalau kalian ke Jakarta, jalan di trotoar aja ada motor naik trotoar. Dia kayak ngerasa nih motor punya kaki kali, naik trotoar gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita ini orang Indonesia semua. Kita tuh orang Indonesia. Orang Indonesia adalah golongan orang-orang paling beruntung sedunia. Orang Indonesia itu golongan orang-orang paling beruntung sedunia. Misalnya kita lagi jalan di trotoar nih, ada motor naik trotoar, untung nggak kena. Jalan lagi di trotoar kan, ada motor ngebrut, kena dikit, untung cuma lecet. Naik lagi kan jalan di trotoar yang sama gitu, ada motor ngebrut, nabrak, patah kaki masuk rumah sakit, untung nggak mati. Udah sehat lagi kan kakinya, jalan lagi di trotoar yang sama, ada motor yang ngebut, tabrak, mati kita. Yang naik motor ngomong, untung nggak ada yang ngeliat, kabur kan langsung. Terima kasih semua, selamat siang, selamat siang. Yes, Gibas, Gilang Baskara. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Gilang. Tadi Gilang juga ada cerita kalau misalnya sudah lumayan lama ya jadi komik ya Gil ya. 2012. Nah, kalau boleh dong. Ada perlu kayak tuan rumah di sini ya dulu boleh nggak? Ini silakan dimakan keripiknya dari ibu. Ada yang pengen tanya sama Gilang? Oh ada. Gilang, bisa dibilang kalau misalnya kita Gilang sebagai komik itu juga sebagai entrepreneur dong. Yang dijual itu adalah lu sendiri kan, jualan diri. Tapi nggak di pinggir jalan loh tuh. Nggak di pinggir jalan. Nggak dong. Ayo gitu. Gitu. Awal gitu ya. Sering ya? Ada yang pengen nanyain nggak
seperti apa Gilang? Maksudnya kalau siapa tahu ya di sini ada calon-calon komik juga yang pengen sesukses Gilang. Kok malu sih? Atau udah punya pacar? Biasa orang Indonesia kalau ditanya satu-satu gak ada yang berani. Beraninya ramean doang. Beraninya cuma saya. Ada. Lok. Siapa? Tadi di mikrofon. Mana mainnya? Itu. Oh itu tuh ada tuh. Nama saya Sandy. Kok ada yang dikenalin? Hah? Ini ada. Ngomong apa sih? Oh dia mau melucu. Ngomong lucu. Coba pengen denger. Ayo, pengen ketawa nih. Itu ketawanya tau gak? Ketawa penonton tukul yang di empat mata tuh tau deh. Oke. Pondok Indah. Wega. Silakan, mau tanya? Bagaimana? Siapa namanya? Lupa, sama saya lupa. Oke, SMP. Dan saya ingat. Apa saya Muhammad Hafiz Ramada. Panggilannya? Panggilannya Ramada. Siapa? Ramada. Iya. Ramadan. Bagaimana Anda menjadi sukses seperti itu? Hah? Bagaimana Anda menjadi sukses seperti itu? Tim sukses lah, tim sukses. Ya. Jangan suksesnya. Oke, Ramadan. Ada lagi? Ada satu lagi. Oh dia lagi, oke. Mas Ramadan penjual tahu formalin ya? Soalnya suaranya gitu, ya saya jualan udah 3 tahun pakai formalin. Suaranya gitu. Suaranya disensor kayaknya ya, bukan suara sebenarnya. Kenapa Anda tahu? Hah? Kenapa Anda tahu? Karena Anda pernah masuk TV. Itu mukanya masih blur mukanya. Apa emang mukanya? Anda sukses atau kemarin? Udah. Iya. Penjual tahu formalin bener. Apa cendol wantek? Hanya penjual muka. Itu yang cari muka tuh sana dia jualan. Yuk. Yang kedua. Mikir dulu lagi. Oh ya. Berani ya kali pertanyaannya. Bagaimana pengalaman Anda? Lupa pertanyaannya. Gimana? Mulai aja lupa. Ya, harga satu bakso berapa bang? Ini orang kalau lagi pas nikah tuh pas ijab kabul, namanya siapa istri? Istri sendiri lupa nanti dia ngapain. Oke, nanti sambil ingat-ingat pertanyaannya, ada lagi yang dari lain pengen bertanya? Ada yang pengen bertanya? Udah inget belum? Kayaknya udah inget deh. Belum. Yang lain, cewek-cewek. Kita kasih waktu. 5 menit. Ya. Ini yang Kalau mana? inget, lambai ke kamera aja. Oh, merahnya di situ tuh. Nah, udah berdiri lagi deh. Oke. Apa kendala Anda? Kendala menjadi sukses seperti Anda. Apakah ada kendalanya? Oh, Ini uraian apa isi? Siap. pilihan terganda. Oke. Oke, terima kasih. Mau dijawab langsung gitu? Terserah, mau dikumpulin. Ada lagi mau yang bertanya? Kita kumpulin dulu pertanyaannya. Oke, kita jawab langsung aja. Ada. Oke, Mas Ramadan. Mas jurusannya apa mas kuliahnya? Manajemen. Oh iya. Oke. Ya oke aja. Yang pertama ya, bagaimana bisa Jadi seperti sekarang. Trik sukses. saya nggak merasa udah sukses juga sih sebenarnya. Karena kalau menurut saya sih intinya konsisten sih. Maksudnya apapun yang mau kita lakuin, maksudnya setelah kuliah misalnya mau jadi apapun sih, mau kerjaan apapun, mau jadi kerja kantoran, mau nggak kantoran, mau nggak kerja, asal konsisten terus. Sekalinya nganggur terus konsisten gitu. Jangan kerja. Sekalinya kerja terus. Maksudnya apapun sih. Semua bidang bisa jadi berhasil kok asal konsisten sih. Gitu sih. Jangan gampang temen kesana gua ngikut, temen kesana ngikut. Gitu Mas Ramadan.
Nah gitu. Terus yang kedua, bagaimana? Ada kendala. Kendalanya apa? Wah, kendala banyak sih mas. Kalau saya jadi komik ya, yang pertama nggak ada yang ketawa, itu udah biasa banget dulu. Kalau mau jadi komik itu harus tahan, nggak ada yang ketawa, atau yang nonton cuma dikit, itu udah biasa. Kalau emang pengen tetap jadi komik ya, yang kayak gitu tuh lupain aja. Kayak penyanyi pasti pernah fals lah gitu. Komik pasti pernah nggak lucu, nggak mungkin lucu terus, itu nggak mungkin. Jadi kendalanya itu paling sama ya, paling cara ngatasinya harus nyiapin mentalnya aja. Kalau emang kita serius pengen di sini pasti ada jalan. Gitu sih Mas Ramadan. Gitu. Ya aku penasaran juga sama Oh, Mas nggak pakai jaket alma mater sendiri sih? Nggak diumumin. Dosen kali. Hah? Dosen ya? Ngapain di bawah dosen? Asdos. Oh sombong Asdos. Masa kerennya. Makanya nggak pakai alma mater. Oke. Iya. Loh, aku masih penasaran nih kalau misalnya jadi komik ya. Ini pertanyaan kayaknya serius banget nih. Apa sih yang maksudnya yang harus disampaikan? Maksudnya informasi ya, berarti kan harus update informasi itu yang pertama. Iya. Harus sering-sering nonton TV, baca koran gitu-gitu. Apakah itu kerjaan komik nih jadi? Nonton TV aja kerjaannya. Karena nggak harus, itu tuh salah satu sumber materi aja sih, nggak harus sih. Biasanya dari kejadian sehari-hari, atau ya alternatif lainnya dari berita, dari TV gitu-gitu. Oke, jadi ya. Terus ada nggak satu kejadian yang buat seorang Gilang nih nervous banget? Kan kalau misalnya untuk tell a joke itu biasanya kita harus santai, harus yang benar-benar menguasai panggung. Nah kalau misalnya pernah nggak sih ada satu pengalaman yang buat kamu tuh gugup gitu, yang sampai salah? Kalau saya sih setiap manggung ya dari 2012 sampai sekarang pasti nervous sebelum tampil. Karena biasanya grogi itu pertanda baik. Nah, Karena berarti kita nggak nyepelein penonton gitu. benar. Mau siapapun yang kita tampil depan kita, kalau kita sebelum naik grogi biasanya kok grogi, berarti kita nggak nyepelein penonton, kita santai. Berarti kita nyepelein penonton gitu, siapapun penonton ya. Oke. Biasanya grogi itu justru energinya diubah jadi energi grogi itu diubah jadi energi buat di panggung, gitu, buat serunya gitu. Kalau nervous sih selalu sih. Terus komik itu pasti ada persiapannya dong Gilang. Sebelum kita di depan panggung ada persiapannya. Terus apa sih yang biasanya kamu siapin sebelum manggung gitu? Biasanya Buat yang mau jadi komik nih. selain materi, tanya penontonnya siapa biasanya. Penontonnya umur berapa gitu? Oke. Apakah mahasiswa kayak gini? Apakah SMA? Apakah bapak-bapak gitu? Jadi kita bisa nyesuaiin materinya. Jangan sampai tampil di umur 80 ke atas ngomongin Twitter gitu. Twitter, bapak tahu Twitter? Gitu. Harus ngomongin soal Romusha gitu baru ngerti. Ya. Jadi nyesuaiin materi. Oke, itu dia tadi. Terus ada yang pengen bertanya lagi? Oke, silakan Mbak, cantik. Tadi mikrofonnya. Nah, gitu. Asli nama saya Langfe, saya dari STIMI Banyumasin. Nah, yang saya tanyakan kan Bapak, saya panggil Bapak aja ya. Kakak lah. Oh Kakak ya. Wah banget ya lu ya. Asli sama kayak Bapak sih. Oh ya. Iya. Gini. Daripada kayak ibu sih sebenarnya. Biasanya kan kalau orang-orang kan suka bikin komik tuh, itu mereka kan punya jiwa sendiri. Nah, yang saya tanyakan, kakak ini punya jiwa sendiri atau memang ada dipelajari tokoh komik itu? Terguncang jiwanya, kita harus diguncang dulu jiwanya kan. Oh, suka bikin komik maksudnya gimana? Agak gini loh, kan orang Jepang kan suka bikin komik, itu punya apa? Oh, rupanya salah versi nih, salah versi ya. Oke. Nah, tapi kalau ini kan langsung dia sendiri dari komiknya. Nah, Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya terinspirasi dari mana? Dari siapa? Ada nggak sih komik yang menginspirasi Gilang? Jadi sebelumnya dijelaskan dulu komik itu apa gitu. Ini banyak yang bingung nih. Komik, Manga gitu. dalam arti komik buku komik kan sama komik stand up comedy itu. stand up komedi. Nah, karena tadi kan bikin komik Mbak bilangnya. Enggak, ini Sama komik di Jepang banyak komik. Ya iya di Jepang banyak komik. Saya bingung. enggak maksud Saya bingung. saya begini, kalau komik itu kan orang kan mesti belajar, ada ininya mungkin dari
dari sejak lahir memang sudah ada tipe untuk jadi pelawak. Oh gitu. iya, yes. Oke. Terus gimana caranya Mempelajarinya. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, siap. Makasih, Mbak. Saya bingung tadi. Semua seni menurut saya bisa dipelajarin sih kalau kita mau gitu. Nggak harus merasa nggak ada bakat. Memang kalau kita nonton di TV di mana ada beberapa komik yang memang sudah kayaknya emang bakatnya nih orang memang lucu aja gitu. Tapi kalau mau bisa dipelajarin kok, bisa dipelajarin semua tuh ada teorinya, ada tekniknya, bisa dipelajarin gitu. Dan kalau mau belajarnya memang kalau sekolahnya emang nggak ada sih, sekolah khususnya nggak ada. Cuma biasanya kalau komik tuh hampir di setiap kota di Indonesia udah ada komunitasnya. Di Banjarmasin juga udah ada stand up Banjarmasin. Datang ke komunitas, nonton open mic, nyobain, sharing sama teman-teman komiknya. Biasanya dari situ belajarnya sih. Biasanya belajar dari situ. Tapi kalau emang merasa nggak ada bakat, tapi itu bisa dipelajarin kok. Cobain aja dulu gitu. Nggak lucu sekali, masih pengen cobain lagi. Nggak lucu sekali, cobain lagi. Kalau nggak lucu mulu udah pulang aja. Gitu. Nggak usah bidangnya. Ganti bidang, ganti pekerjaan lain. Oke, ada lagi yang pengen tanya? Oh, teman. Wah jauh nih orang yang bawa mic nih. Mas di sana mas dulu. Oh nanya nih mas. Saya juga mau jawab. Untuk komik Nama. Karyadi mas. Karyadi. Iya. Karyadi karyawan bukan? Karyadi juga mahasiswa. Oh ya. Ini mau nanya untuk pemula kalau mau jadi komik kan biasanya kan dengan panggung nih mas. Tip-tipnya gimana itu mas? Biar seandainya kita mau jadi pemula komik nih bisa narasinya gitu. Tapi mas pernah nyobain ngomong depan umum nggak? Sering tapi grogi terus gitu. Tapi pernah? Pernah. Biasanya pas ngomong itu nggak anu gitu mas. Kayak hilang gitu materinya kita itu. Oh iya. Tapi pernah nyobain stand up? Belum pernah. Oh belum. Pengen ya? Oh iya. Gimana ya mas caranya? Oke siap. Udah itu aja. Ya gitu aja. Oke. Makasih. Mic-nya belum. Mas itu yang kalau lihat ngomongnya mic-nya di sini. Itu udah pertanda grogi nomor 1. Biasa orang Indonesia gitu ya kalau nggak biasa sama mic, kalau ngomong, gitu tuh. Malah mic-nya di sini. Ini mas biasanya ya. Saya nih, teman-teman saya stand up comedian lain banyak yang berangkatnya dari MC, dari penyiar radio, dari pokoknya udah biasa ngomong depan umum. Saya nih dari kecil pemalu orangnya. Nggak pernah ngomong. Saya kalau dulu kuliah presentasi depan kelas aja malu. Saya ini orangnya gitu, saya orang introvert. Dan saya tuh, depan umum tuh malu gitu. Saya bisa kayak gini karena coba aja tiba-tiba. Waktu itu ada open mic di Bandung, saya cobain, ternyata bisa gitu. Oh, ternyata saya bisa ngomong depan umum gitu. Kalau teman-teman saya yang kenal saya dari SD, kenal saya dari lama tuh kaget saya bisa kayak gini. Kok lu bisa ngomong depan umum sih? Bukannya biasanya lu pendiam ya? Gitu. Jadi itu semua tuh bisa, asal dicobain aja gitu. Dicobain aja ngomong depan umum, dibiasain gitu. Dan kalau saya sih lebih ke biar nggak belibet tuh biasanya pemanasan mulut. Jadi tuh bibir gini gitu. Ini beneran kalau mau ngomong depan umum daripada nanti belibet. Gitu kan. Kalau lagi stand up itu bisa ngacauin jokesnya kayak udah mau siap lucu nih, tapi karena belibet kacau semua gitu. Jadi pemanasan tuh perlu, pemanasan mulut, nyiapin materinya. Kalau materi udah siap, kitanya udah merasa siap, pede aja udah. Pasti bisa kok mas. Dicobain aja terus, dicobain aja. Karena kayak saya bilang tadi, grogi itu gak akan hilang. Setiap sebelum tampil pasti grogi. Gimana kita ngubah groginya tuh jadi energi buat, wah ini gue mau tampil nih gitu. Saya mau tampil depan panggung nih gitu. Pasti bisa sih mas. Iya sama-sama. Iya benar. Bilang tadi kan ngomong kalau misalnya kalau grogi itu pasti akan hilang di panggung gitu kan. Terus ada nggak sih cara Gilang sendiri misalnya, tiap orang pasti punya cara yang berbeda untuk mengatasi grogi. Ada yang muter-muter, ada yang olahraga, ada yang apalah.